Baik, selamat pagi Mama Ender. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bisa menghadiri acara student presentation pada pagi hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Indri Kristina. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai musik rap. Oke, sebelum lebih lanjut, izinkan saya bertanya, mungkin ada di antara Mam Ender yang kepengen banget nih anaknya menjadi seorang musisi. Boleh angkat tangannya? Ada nggak di sini yang kepengen banget nih anaknya menjadi seorang musisi gitu ya? Seperti ini nih, pemain saksofon, keyboardis, gitaris gitu, atau penyanyi terkenal seperti itu. Ada di antara Mam Ender yang anaknya pengen menjadi seorang musisi? Boleh angkat tangan? Oke, ternyata di sini hanya beberapa orang saja. Ya, kalau saya hitung ada 3 orang ya. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Dan ternyata penelitian menyatakan bahwa hanya 2% dari sekian banyaknya orang tua yang ingin menjadikan anaknya atau yang mau anaknya menjadi seorang musisi. Oke, kita lanjut. Di sini ada berita ya dari CNN Indonesia. Mungkin Bapak Ibu atau Mam Ender di sini tahu berita CNN Indonesia ini ada judulnya tentang rentang perhatian manusia modern lebih pendek daripada ikan mas. Kenapa sih? Ya, jadi perhatian manusia itu menurun 12 detik ya menjadi 8 detik. Ini sudah di riset ya, bahwa seorang penelitian mengatakan seperti itu. Sementara ikan mas itu bisa berkonsentrasi selama 9 detik. Jadi otomatis di berita CNN Indonesia ini menyatakan ya kan, rentang perhatian manusia modern itu lebih pendek daripada ikan mas. Walaupun 1 detik itu kalau kita bandingkan dengan hewan tuh ikan mas gitu ya, kayaknya sesuatu yang wow banget. Sesuatu yang wow banget. Kenapa? Manusia lebih pendek 1 detik daripada ikan mas. Gitu ya. Itu terjadi karena kemajuan modern ya. Karena ada kemajuan modern ya, kita tahu sendiri Mam Ender, anak-anak itu dari usia sebelum sekolah aja udah dikasih gadget, udah dikasih tontonan YouTube, gitu kan. Itu ngebuat konsentrasinya tuh jadi berubah gitu ya. Makanya cepat atau lambat si anak itu bakal ke distract gitu, karena terbiasa dengan menonton YouTube atau bermain game seperti itu ya. Pokoknya gadget banget gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya perhatian manusia lebih pendek daripada ikan mas. Seperti itu. Oke, baik Mam Ender, di sini ada istilah yang namanya attention span. Attention span adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk fokus pada suatu hal sebelum terdistraksi gitu ya. Di sini ada yang namanya attention span gitu. Nah, coba kita lihat ada beberapa. Nah, ini contoh gambar ya. Kalau anak udah pegang gadget ya, kita mau panggil gimana pun dia nggak akan terpengaruh gitu ya, nggak akan terpanggil. Ibaratnya dia akan terus konsentrasi dengan apa yang dia pegang atau apa yang sedang dia mainkan dalam gadgetnya seperti itu. Itulah yang membuat akhirnya penelitian mengatakan rentang manusia fokusnya lebih pendek daripada ikan mas. Nah, Bapak Ibu atau Mama Ender di sini bisa cek di Google ya tentang concentration span by age ya, sesuai dengan umur ya. Kita lihat di sini ada toddler ya, 1 sampai 2 tahun itu daya konsentrasinya hanya 4 sampai 6 menit. Setelah itu dia udah nggak konsentrasi lagi gitu ya. Terus di sini ada preschoolers itu 3 sampai 5 tahun. Dia lebih lama memang, 6 sampai 8 menit. Kemudian ada elementary school children dari 6 sampai 12 tahun ya, itu memang
concentration span-nya 12 sampai 20 menit. Kemudian naik lagi teenagers 13 sampai 18 tahun itu 28 sampai 45 menit. Kemudian ada adults ya seperti kita orang-orang dewasa 19 sampai 59 tahun itu bisa lebih atau mencapai 60 menit gitu. Kemudian usia yang sudah lanjut elderly di atas 60 tahun itu hanya sampai 45 menit seperti itu. Nah, untuk usia 1 sampai 2 tahun ya untuk usia toddlers ini 4 sampai 6 menit seperti itu. Nah, di musik lain ini justru kita mau memperkenalkan diri bagaimana caranya si anak tuh bisa lebih fokus lagi gitu ya. Seperti yang tadi udah di average kita lihat nih dalam concentration span ini ya, kita lihat tuh dari umur 1 tahun sampai 2 tahun tuh 4 sampai 6 menit. Nah, karena itu musik lain menghadirkan yang namanya kelas piano dan drum. Kenapa yang diutamakan adalah kelas piano dan drum? Karena piano dan drum ini secara bersamaan kita bisa berlatih yang namanya ritme, nada, tempo, dan koordinasi tangan juga kaki gitu ya. Di piano pun juga ada kaki ya gitu, kita akan bermain dengan pedal juga gitu ya. Jadi secara bersama ritmenya jalan, nadanya jalan, temponya juga harus diperhatikan gitu kan. Belum lagi tangan kanan dan tangan kiri untuk piano gitu ya. Apalagi kalau notnya udah berbeda antara tangan kanan dan kiri itu sangat sulit gitu ya, makanya butuh konsentrasi yang tinggi. Begitu juga drum menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan juga pedal. Nah, itu bisa melatih otak anak kita untuk tetap fokus seperti itu, Manda. Anak hebat, anak cerdas, harga cerdas. Kenapa sih memilih kita? Kenapa sih memilih musik lain? Oke, di sini ada di musik lain ini ada kurikulumnya ya, Mama Mendet ya. Jadi kalau bisa join piano dan drum itu semua buku itu ada kurikulumnya gitu ya. Dari small step piano kurikulum ini yang pertama ada preparatory 1, preparatory 2, kemudian nanti lanjut lagi ke preliminary 1, preliminary 2, elementary 1, elementary 2, baru kita masuk ke grade 1, kemudian lanjut grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 7 sampai akhirnya grade 8. Di grade 8 ini setara dengan diploma. Jadi kalau anak Mam Enda sudah mencapai kurikulum yang namanya grade 8 ini sudah setara dengan diploma. Seperti itu Mam Enda. Begitu juga untuk drum ya, kelas drum kurikulumnya juga kita akan masuk dalam drum kit 1, drum kit 2, kemudian drum step 1, drum step 2, grade 1 sampai 3 dan grade 4 sampai 8. Ini pun juga sama ya, setara juga dengan diploma. Oke, kita akan lanjut Mama Enda. Nah, di sini kita mau bahas ya. Ada yang namanya pop sama klasik, bedanya apa sih? Mungkin Mam Enda di sini tahu istilah pop dan klasik ini, ada yang bisa menjawab perbedaan pop dan klasik ini apa? Yang bisa menjawab mungkin nanti bisa dapat voucher dari musik lain. Ada yang bisa jawab? Apa sih perbedaan pop dan klasik ini? Oke, kita akan melihat kelas popnya terlebih dahulu ya. Dari kelas pop ini sudah terlihat jelas cara belajarnya adalah hanya menghafal chord. Ya, chord itu dengan menggunakan 3 jari ya. 1, 3, 5 itu chord ya, atau lagu gitu, menghafal. Terus jangka waktunya belajarnya sangat singkat gitu. Terus kalau perform nih, kalau mau show itu langsung memukau, wow gitu, keren banget gitu ya, langsung mencuri perhatian gitu. Terus bedanya kalau yang sama klasik apa? Kalau klasik ini adalah kita membaca partitur lagu Mam Enda gitu. Jadi kita butuh konsentrasi dalam membaca partitur. Kita butuh membaca partitur, membaca not gitu ya, melatih bentuk not seperti itu ya. Dan itu perlu jangka waktunya belajarnya 10 sampai 12 tahun. Wow, lama sekali. Ya. Kalau untuk perform
itu baru bisa dinikmati setelah minimal 4-5 tahun belajar, seperti itu. Ini perbedaannya sangat jelas sekali ya, dan ini jauh tidak bisa dibandingkan antara pop sama klasik. Seperti itu. Mungkin Anda di antara Bapak, Ibu atau Mama Endet yang mau bertanya sampai sini boleh, silakan. Jika tidak ada, kita akan lanjut. Nah, di Musikland ini kita para guru dan staf itu sangat menyukai, menyayangi anak-anak gitu. Makanya kita itu sangat punya tujuan gitu ya, di kelas itu mau anak-anak tuh happy belajarnya, nggak jenuh, seperti itu ya. Oke, fasilitasnya apa aja sih? Di sini ada 2 master classroom with grand pianos ya, ada concert hall, ada one kids classroom, keyboard classroom with a Casio WK series ya, 6 piano classroom, 2 drum classroom, kids playground, dan studio rekam. Seperti itu Mama Endet. Dan kita juga setelah anak-anak belajar itu pasti kita ingin dong anak-anak tuh tampil percaya diri ya, belajar percaya diri, tampil di depan banyak orang. Nah, di sini ada show your talent, itu ada konser, ada ujian juga ya, dan juga competition gitu. Student presentation yang kita lakukan hari ini, Musikland konser biasanya kita adakan setahun sekali. Kemudian ada Musikland Festival, ini tergantung dari jadwal saja ya, nanti pasti ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, ini student presentation. Nah, ini adalah contoh ya Musikland konser yang diadakan di BEC ya, seperti itu. Nah, ini Musikland Festival yang sudah kami adakan beberapa waktu lalu. Ini adalah contoh ya, Mama Endet bisa lihat penampilan dari anak murid kami, Breven. Nah, di sini juga ada Musikland mengikuti piano competition 2025. Nah, Mama Endet bisa lihat cuplikan berikut. Nah, ini adalah pemberian ya medali dari siswa-siswa Musikland yang sudah mengikuti ujian kenaikan. Nah, ini adalah video virtual konser kami. Ya, baik Mama Endet. Mama Endet bisa menghubungi kalau ada pertanyaan atau sekitar mau tanya-tanya lebih dalam lagi tentang musiknya, ada di nomor yang tertera dan Zoom yang tertera. Nah, Mama Endet perlu diketahui bahwa setiap kelas kami sudah dipenuhi dengan CCTV ya. Setiap kelas di semua cabang sudah dipenuhi dengan CCTV, seperti itu. Nah, ini kami juga memantau CCTV ya setiap kelasnya, baik itu di ekskul ataupun di cabang, seperti itu. Nah, ini terlihat jelas ya bagaimana guru kami mengajar seorang murid ya, bagaimana menciptakan anak ini selalu happy dalam kelas dan tidak jenuh. Nah, ini kelas yang tadi kelas piano, yang ini adalah kelas drum. Anak hebat, anak cerdas, harga terjangkau. Terima kasih Mama Endet untuk kesediaan. Mungkin ada pertanyaan dari Mama Endet yang mau diajukan, silakan boleh.